Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita lajengaken ngaji Kitabatul Qorib mugi-mugi bermanfaat. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetap kedue Allah. Segala puji bagi Allah. Kata alhamdulillah ini merupakan kata pujian. Yang kata pujian itu bentuknya macam-macam dan yang paling utama ini seperti yang disebutkan dalam kitab bajurinya wa'lam warwa sapa sira ana afdalal mahamidi Setunule utama-utamane pira-pira pujian iku alhamdulillahi hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u mazida. Seperti yang telah biasa kita lakukan ketika kita berdoa, kita memuji Allah dengan lafaz ini alhamdulillahi hamdan yu'afini amahu wa yukafi'u mazida. Ini yang paling utama. Adapun Kiai Musnaf tidak mendatangkan dengan kalimat ini karena iktisaran alama bada'at bihillahu kitabahul aziz. Karena beliau musonef mengikuti apa yang telah diungkapkan, difirmankan Allah di dalam kitab Al-Qur'annya dengan kata alhamdulillah begitu saja. Kemudian wa utai hamdalah iku asana'u pengalaman Allah ing atase Gusti Allah taala alih mauluhur sapa Allah bil jamili kelawan kebagusan ala jati taktimi sertane arah-arah rupane ngegungake. Kata hamdalah ini merupakan pujian yang indah kepada Allah Ta'ala besertaan dengan mengagungkan Allah. Besertaan dengan mengagungkan Allah. Sana itu kalau menurut mayoritas ulama, sana itu kan maknanya pujian kan ya. Sana itu kalau menurut mayoritas ulama ini khusus pada sesuatu yang baik. Pujian itu hanya sesuatu yang baik. Ini kalau menurut mayoritas ulama. Maka di sini diberi kata bil jamili. Hamdalah itu merupakan pujian pada Allah dengan sesuatu yang baik, pujian yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menurut mayoritas ulama seperti yang diungkapkan dalam kitab bajurinya qaluhu sana binaan ala ra'yil jumhur sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh mayoritas ulama bahwa sana itu pujian itu layakunu ila fil khair. Bahwa pujian itu tidak terjadi, tidak diungkapkan kecuali pada sesuatu yang baik. La ala Ra'yi Ibni Abdissalam, tidak seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibni Abdissalam bahwa beliau mengatakan pujian itu tidak hanya terkhusus pada sesuatu yang baik tapi juga pada sesuatu yang jelek. Ini dasarnya seperti dalam hadis Nabi, ini dasar dari Ibni Abdissalam yang mengatakan bahwa pujian itu tidak hanya pada sesuatu yang baik saja, bahwa dikatakan dalam hadis Anahu sallallahu alaihi wasallam bahwa kanjeng Nabi maro alaihi bil janazah. Pada suatu hari ada jenazah melewati kanjeng Nabi, kemudian fa'asnu alaika khairan. Orang-orang ini memuji jenazah tersebut. Fakola kanjeng Nabi kemudian berkata wajabat. Semamaro alaihi bi ukhra, kemudian ada jenazah lagi lewat. Fa'asnu alaika saron. Kemudian orang-orang memuji dengan kejelekan. Akhirnya kanjeng Nabi berkata wajabat. Akhirnya ditanya oleh para sahabat, wama wajabat ya Rasulullah. Amal ula, adapun kata wajabat yang pertama artinya fa wajabat ail jannah li anakum asnaitum alaika khairan. Yang pertama, kata wajabat yang saya ungkapkan pertama adalah mayit yang pertama, jenazah yang pertama ini wajib masuk surga karena kalian memuji dengan kebagusan. Untuk yang kedua, wajabat ainar. Mayit yang kedua ini wajib dia masuk neraka karena kalian semua memujinya dengan kejelekan. Ini perbedaan di antara ulama. Apakah pujian ini khusus pada sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek juga masuk dalam kategori pujian. Terlepas dari itu semua, yang jelas kita sesuaikan dengan konteks yang ada. Kalau di sini bahwa pujian itu adalah bil jamil, pujian yang baik kepada pujian yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun toh kita tidak menafikan bahwa seseorang memuji orang lain ini juga namanya pujian, tidak terkhusus pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkhusus pada Allah taala, walaupun hakikatnya yang nama pujian itu ya semua kembali pada Allah taala. Maka di dalam syarah Bajurinya juga sudah dijelaskan ya. Tarodu alaika bi annahu la hajata ila hati takyid. Jadi kata pujian terus di situ ada lafaz Allah taala, ini diiktirad, artinya ditentang bahwa tidak perlu ada qaid Allah taala karena akan mengeluarkan pujian manusia kepada manusia yang lain. Terus hanya dijawab bahwa konteks dalam kitab ini memang tujuannya adalah memuji Allah seperti itu, tapi tidak menafikan bahwa memuji manusia dengan manusia lain ini juga namanya pujian. Ala jihati takdim. Ala ini huruf jar yang bermakna ma'a. Kemudian idhofahnya ini adalah bayannya, berarti sertane arah-arah rupane ngegungake. Ai ma'a jihatin ya takdim, seperti itu ya tafsirannya. Fa'ala mongko utai huruf jar ala iku bimakna ma'a, maknanya ma'a. Wal idhofah lil bayan. Idhofahnya jihatu takdim ini adalah bayan. Sertane arah-arah rupane ngegungake, seperti itu. Atau nyata nih boleh. Nyata nih ngegungake. Wal murad bi takdim walau dhahiran. Mengagungkan itu yang dikehendaki adalah walaupun secara dhahir. Secara dhahir itu artinya apa? Bi ala yasduro anil jawariki mayukhalifu. Penting secara kasat mata dhahirnya itu dia tidak menyalahi dengan apa yang telah ditetapkan. Jadi secara dhahirnya itu anggotanya itu tidak menyalahi dengan apa yang ditetapkan. Walaupun toh secara batin dia tidak mengagungkan, penting secara dhahir dia mengagungkan. Kita lanjutkan. Robbi kang mengerani ai malikil alamin tegese kang mengerani wong alam kabeh. Bi fathil lam lan fathai lam. Wa utawi alamin kama 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 kaya oleh ngendika sapa Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik iku ismu jam'in, isim jamak. Isim jamak khosin kang tertentu biman kelawan wong yakilu kang duwene akal la jam'un dudu jamak. Wa mufraduhu utai mufrate alamin niku wau iku alamun lafat alamun bi fatilami kelawan fathai lam. Li anahu krana setuhune alamun iku ismu amin, isim kang umum liman maring perkara siwa Allahi kang sakliyane Gusti Allah. Wal jam'u tawi jamake iku khosun tertentu biman kelawan wong yakilu kang duweni akal. Rabbi ay malikil alamin, yang menguasai atau yang mengatur seluruh alam. Kalau kita makna ini Robbi adalah menguasai, berarti Robbi ini asalnya adalah Robbibun, isim fa'il Robbibun. Asluhu Robbibun binaan ala anahu ismu fa'ilin ya. Berarti asalnya Robbibun seperti itu. Berarti dia menjadi isim fa'il. Tapi kalau kita maknai ini adalah yang mengurus alam, ya, maka ini merupakan sifat mustabihat. Wa yasila yakuna sifatun mustabihat. Maka dia menjadi sifat mustabihat yang asalnya adalah dari master tarbiyah. Makna tarbiyah itu tabligu syai'in, menyampaikan sesuatu halan fahalan ila hatin alati allahul murabbi, ilal hati alati arodahul murabbi. Tergantung kita mau apa namanya. Robbun ini bisa asalnya isim dari Robbibun, isim fa'il Robbibun, atau sifat mustabihat dari master tarbiyah. Terserah, keduanya boleh-boleh saja. Kata al-alamin ini merupakan isim jamak, bukan jamak, dengan fathah lamnya, berarti alamina. Kalau alimun kan berarti orang yang alim, jamaknya berarti mufradnya alimun, orang yang alim, berarti alimuna berarti alimina, berarti beberapa orang alim, kan seperti itu. Ini bukan dengan mengkasroh lamnya. Kalau mengkasroh lamnya maknanya orang alim. Tapi kalau alamun, alamina berarti alam, seluruh alam, yang menguasai seluruh alam. Dan ini bukan jamak ya.
bukan jamak, tapi isim jamak. Isim jamak. Apa perbedaan antara jamak dengan isim jamak? Kalau kita lihat dalam sarahnya, kalau isim jamak itu ismun dalun alal jamaah. Isim yang menunjukkan pada golongan. Isim yang menunjukkan pada golongan. Contohnya kadilan latil markab ala ajzaiki kakomin warohtin. Ini umpama dicontohkan ada sebuah perkampungan lah, markab bisa tempat-tempat tenda-tenda dan sebagainya boleh. Yang di situ kampung tersebut menunjukkan adanya sebuah kaum, kemudian ada sebuah apa namanya rohtun, tempat-tempat tempat mereka mukim dan sebagainya, itu namanya isim jamak, berarti menunjukkan sebuah jamaah. Beda kalau jamak. Kalau jamak itu madala alal ahadil mujtami'ah. Yang namanya jamak itu adalah sebuah lafadz yang menunjukkan pada individu-individu yang terkumpul. Seperti kita mengatakan ja'a wis teko sapa zaituna piro-piro zait. Ini berarti menunjukkan ada individu-individu yang berkumpul sehingga menjadi lafadz zaituna. Berarti kan kalau zaituna itu kan asalnya telah datang Zaid, kemudian Zaid, kemudian Zaid. Akhirnya dikumpulkan menjadi zaituna, seperti itu. Berarti namanya jamak itu lafadz yang menunjukkan pada individu-individu yang terkumpul. Tapi kalau isim jamak ini langsung menunjukkan pada sebuah golongan, seperti itu. Itu perbedaan jamak, dan salah satu perbedaan jamak dan isim jamak, seperti itu. Bifatil amin dengan memfathah lamnya, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Malik ya, bahwa kata alamun ini merupakan isim jamak yang tertentu bagi orang yang memiliki akal. Tidak jamak, bukan jamak. Mufradnya alamun ini adalah alamina, ya, alamina. Ini adalah kata alamun dengan fathah lamnya. Karena apa? Alamun ini adalah isim jamak. Isim jamak ini merupakan isim yang umum bagi selainnya Allah. Berarti setiap hal yang selain Allah ini namanya alam namanya. Baik dia punya akal ataupun tidak, ini dikatakan alamun. Alamun. Nah, jamaknya sendiri ini khusus bagi yang memiliki akal. Ini merupakan salah satu bisa dikatakan pengertian dari isim jamak juga ya. Isim jamak itu adalah sesuatu yang khusus bagi orang yang berakal, tapi mufradnya ini lebih umum. Sehingga jamaknya ini maknanya khusus, kalau mufradnya sendiri maknanya umum. Kalau mufradnya yakni alamun ini bermakna kata benda yang bermakna umum bagi setiap perkara selain Allah. Berarti memasukkan yang punya akal ataupun yang tidak punya akal. Sedangkan jamaknya ini khusus bagi yang memiliki akal, seperti itu. Kalau jamak itu kan mestinya, kalau jamak syaratnya jamak itu kan mufradnya ini lebih khusus, kemudian jamaknya lebih umum, seperti itu. Nah, karena ini tidak bisa diarahkan jamak, karena mufradnya ini lebih umum, maka dikatakan isim jamak. Kalau isim jamak ini mufradnya umum, kemudian jamaknya ini lebih khusus, itu namanya isim jamak. Kalau jamak ya, bukan isim jamak, ini mufradnya lebih khusus, kemudian jamaknya lebih umum. Seperti itu secara global, seperti itu. Secara global seperti itu. Walaupun toh kalau kita melihat pada syarah bajurinya ya, syarah bajurinya terdapat banyak sekali i'tirad, pertentangan, bahwa kata alamin ini juga bisa dikatakan dengan jamak. Seperti dalam qauluhu la jam'un atfun ala qoli ismu jam'in waqad alim ta anak tahqiq anahu jam'un. Bisa diarahkan pula bahwa apa namanya kata alamin ini bisa dikatakan jamak pula bisa. Cuma kalau bahasanya jamak yang tidak memenuhi syarat ya. Wa bihadzal itlaq yasihu jam'uhu alal alamin lakinnahu jam'un lam yastawfi surut. Jamak yang tidak yang memenuhi syarat, seperti itu saja. Jadi kata alamin ini juga bisa dikatakan jamak, tapi jamak yang tidak memenuhi syarat, seperti itu. Tidak perlu kita perpanjang untuk masalah ini. Yang jelas kata
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh musonef kitab Fathul Qorib bahwa kata alamin ini merupakan isim jamak bukan jamak, seperti itu. Kita lanjutkan wasolah. Wasolah muga-muga nambahi rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah. Wassalaman rahmat keselamatan. Ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi kang dadi nabi. Wa utawi nabi bil hamzati kelawan hamzah. Wa tarki lan ninggal hamzah iku insanun menungso uhiya kang den paringi wahyu ilahi sapa ilahi insan iki mau. Bisarin kelawan syariat. Ya malu kang nglakoni sapa insan bi kelawan syariat. Wa ilam yukmar senajan ora den perintah. Wa ilam yukmar senajan ora den perintah sapa insan ke mau bitablihi kelawan nyampeake syarat. Fa in umira mongko lamun den perintah sapa insan bitablihi kelawan nyampeake syarat mau. Fa nabiyun mongko iku aran nabi wa rasulun lan aran rasul. Aidan halih malih wal makna utahe maknane iku yang syi'u nyukulake sapa musannaf as-sholata ing sholawat wassalam lan salam alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Semoga limpahan sholawat serta salam Allah selalu tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad yang menjadi Nabi. Wa bil hamzati wa tarkihi. Kemudian kata an-nabiyu dengan menggunakan hamzah ataupun meninggalkannya adalah manusia yang diberi wahyu dengan syariat untuk dijalankan. Walaupun toh dia tidak diperintah untuk menyampaikannya kepada umat. Fa'in umira bitablighihi fanabiyun wa rasulun aidon. Jika ia diperintah untuk menyampaikannya, maka dia juga menjadi nabi dan rasul. Nabi itu dengan menggunakan hamzah ataupun meninggalkannya, ini maknanya sebenarnya sama. Kalau menggunakan hamzah berarti dari kata nabaun, ay mukhbirun lil umat. Artinya dia memberikan kabar kepada umat. Kalau meninggalkan hamzah berarti dari nubuah. Artinya orang yang tinggi derajatnya, marfu'ur rutbah. Marfu'ur rutbah berasal dari kata nubuah. Kalau yang dengan menggunakan hamzah ini berarti dari master naba. Kalau dia diperintahkan untuk menjalankan wahyu tersebut dan diperintah untuk menyampaikannya, maka statusnya selain nabi juga rasul. Fakulu rasulin nabiyun walaysa kullu nabiyun rasulan. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui bahwa setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu dia rasul. Wal makna yunsi'us sholata wassalamu alaih. Maknanya bahwa Kiai Musonef ini memunculkan sholawat serta salam kepada Nabi. Artinya begini. Wassallallahu alaihi itu adalah jumlah khobariyah, tapi maknanya adalah insya. Maka di dalam qaulunya asyara bidzalika ila jumlatis sholati iku khobariyatun lafdun insya'iyatun maknan. Secara lafadznya memang kalamnya kalam khobar ya, tapi secara makna adalah insya. Kalamnya adalah kalam insya. Kita lanjutkan. Muhammadun utai Muhammad iku alamun alam mangkulun kang den pindah min ismi maf'ulin saking isim maf'ul al mudha'afil aini kang den tikelake aini. Wa nabi utawi nabi iku badalun dadi badal minhu saking Muhammad au atfu bayanin utawa ataf bayan alaihi ing atase lafaz Muhammad. Kata Muhammad ini merupakan alam mangkul, alam yang dipindah dari isim maf'ul yang ain fiilnya ini double.
berarti aslinya Muhammad. Artinya mimnya ini double awalnya, kemudian ketika telah memenuhi syarat pengidghaman kemudian diidghamkan menjadi Muhammad. Dan Nabi, an-Nabiyu ini setelah lafaz Muhammad kan ada kata Nabi. Kata an-Nabi ini merupakan badal dari kata Muhammad. Berarti kalau kita terkib an-Nabi rupane Nabi. Boleh ditarkib menjadi atau bayan. Berarti nyatane an-Nabi kang dadi Nabi. Kalau kita lihat di kitab bajurinya, ini diterkib menjadi sifat seperti yang awal tadi saya baca, saya menggunakan sifat karena al-aula ayaja'alahu na'tan listiqaqi minan nabai awin nubuwati kama taqaddama. Yang lebih utama kata an-nabi ini diterkib menjadi naat ya, an-nabi kang dadi nabi seperti itu. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi atau girina kang suci kabeh. Hum utawi alihi iku kama kala kaya oleh ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i iku aqaribuhu pira-pira kerabate Nabi al mukminuna pira-pira kang mukmin min Bani Hasyim min sanging Bani Hasyim wa Banil Muthalib lan Bani Muthalib. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada para keluarga Nabi yang suci. Mereka keluarga Nabi menurut Imam Syafi'i adalah kerabat-kerabat Nabi yang mukmin dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Berarti dari selain dua Bani ini tidak termasuk keluarga Nabi. Ini bisa kita lihat di dalam syarahnya Qalu al-Mu'minun, yakni dari keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib, tidak seperti Bani Abdus Syams dan Naufal, karena mereka bukan keluarga Nabi, mereka menyakiti Nabi, sedangkan Bani Hasyim dan Bani Muthalib mereka lah yang menolong Nabi di dalam menegakkan agama Islam. Adakil mengatakan wakilan dan ucapake wa tarahulan milih engkil sapa Nawawi Imam Nawawi anagum apa anahum setuhune alihi iku kulo muslimin saben-saben wong muslim. Adakil mengatakan, dan ini dipilih oleh Imam Nawawi, bahwa keluarga Nabi adalah setiap orang muslim, walau ASEAN, walaupun toh orang muslim tersebut adalah orang yang durhaka karena mereka lebih membutuhkan terhadap doa dibanding yang lainnya. Berarti kalau menurut Imam Nawawi, setiap orang muslim ini adalah keluarga Nabi. Tentunya di dalam makom doa ya, seperti ibarat-ibarat di dalam kitab-kitab yang lain. Wala'ala hulan menawa-nawa. Wala'ala qalu hulan menawa ucapan iki musone berupane atau girina. Iku mungtazaun kang den alap mingkoli ta'ala saking dawe Allah Ta'ala. Rupane wa tahhirukum tathira. Barangkali ucapan ke musonef yang berbunyi atau girina ini diambil dari firman Allah wa yutahhirukum tathira. Jadi pengarang kitab Fathul Qorib ini tidak secara tegas mengungkapkan bahwa Kiai Matan mengambil kata at-tahirin dari firman Allah wa yutahhirum tathira. Wa ala sahabatihi lan ing ngatasi pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ai wa iku jamu sahibin Nabi, dadi jamake sahabate Nabi. Sholawat serta salam juga semoga terlimpahkan kepada para sahabat Nabi. Sahabatun ini merupakan jamak daripada sahibun. Nah, sahabat itu siapa? Ini seperti yang telah kita ketahui ya, adalah orang yang hidup pada masa Nabi dalam keadaan mukmin. Ini bisa dilihat di dalam syarahnya. Kita lihat di dalam syarahnya. Wahwa utawi sahabat manit tama'a itu adalah orang yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan mukmin setelah dia diutus menjadi Nabi.
Berkumpulnya fi hali hayatihi ijtima'an mutarifan bi ayyakuna fil ardi alal adat. Setiap orang yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan mukmin setelah Nabi diangkat menjadi Nabi pada waktu hidupnya dan di tempat yang pada umumnya, yakni pada bumi, bukan pada langit ataupun di antara langit, ini adalah dikatakan sahabat Nabi. Maka ada sebuah pendapat mengatakan seperti halnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Khidir alaihi salam, ini termasuk sahabat Nabi. Karena Nabi Muhammad pernah berkumpul dengan Nabi Isa dan Nabi Khidir alaihi salam. Wa'lam ana Isa alaihi salam ijtama'a bikin Nabi fi baitil muqaddas bi jasadihi wa ruhihi. Jadi pernah Nabi Isa ini pernah berkumpul dengan Nabi dengan jasad dan ruhnya. Maka dia dikatakan sahabi. Bisa dikatakan sahabat Nabi. Begitu pula Nabi Khidir bifatil khodir ya. Wa kasridot khodir au sukuniha. Maka Nabi Khidir juga termasuk daripada sahabat Nabi. Wa qaluhu utawi dawi musonef rupane ajma'ina iku takkidun rupane ajma'ina lafat ajma'ina iku takkidun ngukuhake li sahabatihi maring sahabate Kanjeng Nabi. Pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ucapan ke musonef yakni ajma'in ini merupakan taukid dari kata sahabatihi. Jadi seluruh sahabatnya Nabi. Berarti seluruh ajma'in ini merupakan taukid dari lafaz sahabati, seluruh sahabatnya Kanjeng Nabi. Sumadakaro, mungkin kita lanjutkan untuk pertemuan ini cukup sekian. Kita lanjutkan pada session video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.